wallpapernya sama. Oke. Nah, terus selamat malam semua ya. Ya, selamat malam, Guru. Nah, materi ini kan eh, mencari 3 zona dalam flag limit. Hmm, apa aja dalam flag limit, di dalam sebuah flag itu apa aja? Ya, satu ada FTR atau value return yang di pucuk sini ya. FTR itu di pucuk. Ini SR, jadi kritis lanjut. Nah, ini FTR, pucuk. Pucuk dari sebuah swing point ini namanya FTR. Dan dua, ada DP. Itu bisa disebut decision point, keputusan. Decision itu keputusan harga meninggalkan sebuah flag ini. Nah, DP ada di tengah sini. Dan yang ketiga, mount flag atau bibir dari sebuah flag limit. Ini bisa juga disebut king. Ini mount flag ya. Ini tiga ini dan dicatukan menjadi seperti ini. Di sebuah SR, di break atau di angle, di test, lanjut. Nah, kotak merah besar ini flag limitnya atau flagnya. Nah, di dalam flag limit ini FDL-nya di pucuk dari sebuah retrace break SR ini FDL-nya. Dan DP itu ada di tengah. Nah, ini mode flagnya begini. Ini di up, momentum up atau uptrend. Dan kalau downtrend ya sama SR di harga dari atas, fix SR, tes, lanjut. Nah, PR-nya di atas, DP sama di tengah. Out flag, nah, sini yang ini yang di drop dari base rally. Nah, ada juga yang di caps, dalam caps tadi seperti Mbak Pri SS tadi. Nah, kalau dimatiin dulu. Nah, kalau di caps itu, nah, ini kan flag limit kan. Nah, ini kan FL kan. Ini FL. DP-nya di atasnya FL ini karena ini kan ibaratnya modpacknya yang tadi kan. Ini FL, ini DP, ini FDR. Yang dalam untuk skala. Ini FDR, DP, ini ngebreak yang di sini, di FL sini, FL gitu. FL. Ini bisa FL. Ini DP-nya tetap di tengah flag-nya ini. Ini flag kan. Gede ini flag-nya. Ini kan flag. Flag ini dalam flag alias caps-nya di sini. Ini caps-nya ya di sini ujungnya. DP-nya di tengah-tengah ini. Tuh. Ini ya seperti ini ya. Kita lihat ke chart. Kita lihat ke chart. Nah, kita lihat ke chart. Kita lihat ke chart keterangan yang agak kecil aja ya. Kita cari. Nah, ini ada ini juga contohnya. Ini support ya. Ini yang penurunan. Ini support, big retest, lanjut. Ini sebuah flag limit ya, slopingnya. Nah, flag limit ini mempunyai zona 3 yang seperti yang saya bilang tadi.
Nah, zona yang pertama kita cari mode flag-nya ya. Ini mode flag. Nah, mode flag dari sebuah flag limit yang warna ini, kita ganti pink aja. Nah, pink. Ini flag limitnya ya. Saya RS RS support. Nah, ini mode flag dan di dalam flag limit ini pasti ada DP. DP-nya mana? Ini hasil DP. Ini DP-nya. Nah, DP. Kecil area ini DP. Zona kecil di dalam sebuah flag limit. Nah, ini DP. Tulisin ya. Oke. Besaran. Mode flag. Dan sini ada P. Decision point. Nah, orang bilang bisa juga hasil keputusan. Dan FTR-nya mana? Break, tes, lanjut. Nah, FTR-nya ada di pucuk. Ini FTR. Nah, ini pucuk dari sebuah swing point atau retest dari sebuah break, tes, lanjut FTR. File to return. Gagal kembali ke supply. Nah, flag di tes 2 kali, ambil decision point dan harga terjun. Berarti nek gini FPR-nya ya masih fresh tak Om? Ya FTR masih fresh, tapi kemungkinan ini kan swing kan, kemungkinan dijebol ada, tapi makanya yang biasanya yang kuat itu dua ini, decision sama flag, tapi bisa juga harga itu mengambil FTR lalu terjun. Nah, bisa juga, tapi kita lihat dulu decision point di tengah ini, zona di tengah ini loh. Ini sebenarnya kan untuk ngecilin resiko aslinya Om, daripada kita nggak paham ini, daripada kita nggak paham namanya mode flag, decision point, kita entry di area sini gitu ya. Matiin dulu entry di sini. Nah, otomatis kita kan akan SL di sini kan, terlalu jauh toh. Iya. Nah, jadinya kalau decision kecil di sini ya kita SL-nya di dalam ini aja. Kalau benar-benar yakin dengan zona kecil ini, decision ini. Kalau mode flag ya di atas mode flag-nya seperti ini, kita SL di atas, enggak di sini. Baik. Kalau zona itu lebar, itu ya cara menyikapi zona lebar sih ini. Ini tuh cara menyikapi zona lebar.
karena zona itu kadang kecil, kadang lebar. Nah, gitu. Kalau pas zona kecil, ya wis, entry-nya langsung di atasnya saja. Di dalam sini Iya. tinggal kita cari, ya gitu. Tapi Ya, kalau biasanya entry-nya sekitar lebar, gini, Om. kalau zonanya lebar, kita bedah ke time frame lebih kecil, top down analisis ke time frame lebih kecil untuk cari zona-zona di dalamnya. Nah, supaya resiko kita lebih kecil, probabilitasnya lebih tinggi. Nah, ini yang down, gitu kan. Ini yang Iya. down, ya kan? Jadi ini mau flag saya cari banyak juga. Nah, seperti ini juga. Untuk cari di lain XAUUSD. XAUUSD. Kita cari mana. Nah, kayaknya ini ada sebenarnya. Ini ada. Ini support ya Om ya. Support ya. Ya, Ini support. Di break, retest, lanjut. Nah, flagnya seberapa? Nah, lihat ini. Flagnya seberapa? Segini, gede. Ah, ini, ya kan? Limitnya ini enggak. Sekarang kita kasih warna ini. Dimatiin dulu. Kasih warna pink. Nah, mode flag-nya mana? Kita cari area mode flag-nya. Ini yang ngeluarin harga ini mana? Nah, ini kan. Ini kan daerah ini kan mode flag daerah ini. Gear-nya kan ini yang keluar. Ini bisa juga mode flag-nya. Ya, sini yang nah, ini flag-nya. Tes kali. DP-nya mana? Area tengahnya mana? Kan gitu. Nah, ini di apa dulu? Ganti garis. Nah, kita sudah dapat ini. Dan kita cari DP-nya. Ya, di sekitaran tengah ini. Nah, sekitaran tengah ini DP-nya. Kalau kita kecilin lagi ke time yang lebih kecil, ada di sini. Nah, cari zona tengahnya. Kalau zona tengahnya, zonanya itu ya nggak jelas ya kita skip. Kalau sekiranya zonanya itu bagus, didukung support resisten, ya kita cari. Kita cari. Nah, cukup nah, ini DP-nya itu bisa kecil, ya kecil pokoknya di area tengah sini agak kecil, agak besar, dan ini ini DP, langsung DP aja. Sini sih. Ini mau flag di break, ini kalau flagnya kan di break. Sini sih, gini bisa, sini bisa. Yang ketiga FTR ya. Sama FTR.
Om, selamat malam semuanya. Yo, selamat malam. Om, udah boleh bertanya, Om? Saya bentar belum, jelasin dulu ini, lihat dulu ya. Oke. Oke, nanti tanyanya. CRDP mengambil DP. Ini zona gede ini tadi adalah flag limit yang pink ini. Pinknya ini SL. Flag limitnya ya. Di sini karena di dalam nggak ada. SL-nya. Gitu. Ini contohnya di apa? Ini yang penurunan tadi ya, DP ini. Cari yang lain. Banyak loh. Breakout itu banyak. DP ini ya, di dalam zona itu banyak sih. Kadang ambil FTR-nya, kadang ambil abang ambil DP-nya. Enggak banyak sih. Nah, ini juga ada. Ini agak nggak jelas sih. Agak nggak jelas nih. Ini. Kita cari contoh ya, cari yang apa tadi? Kita cari yang kenaikan ya. 2021. Kita cari yang kenaikan. Ini kayaknya ada ini juga. Ini juga ada sih. Ini. Nah, ini flag limit. Rally base rally yang ke atas. Warna pink. Warna pink. Flag, mode flag di tes. Ini kan mode flagnya, tapi di break mode flagnya, tapi di break mode flagnya ini di break. Mode flag ini kan di tes sekali kan menahan harga di break. Ketika di break pasti ya cari decision point-nya gitu. Nggak semua decision point itu bisa menahan, nggak semua mode flag itu juga bisa menahan. Tapi ketika dia fresh pasti dicucuk. Ini pasti ya menahan lah. Tapi mantranya seberapa kita harus lihat ke kiri lagi. Ini kita arsir yang dalam. Mode flag. Rectangle. Kita kasih warna hitam lagi. Nah, ini ya. Yang kedua adalah decision point. Nih.
Ini DP-nya. Nah, ini resistennya ada DP. Ini kalau dilihat ke kiri, pasti unitnya dilihat ke time frame lebih kecil, unitnya akan kelihatan di sini, decision point. Decision point letak terus ke atas sampai di sini juga. Flag-nya ini. Kita selanjutnya. Guys. Ini juga DP aslinya. Enggak. Nanti ya sampai TG DP nih DP sampai target ke DP, tapi kita urus yang bawah dulu. Mana big retest ini bisa FTL. FTL-nya kita tulis sini. Yang tadi itu penurunan, yang ini apa? Yang kenaikan. Ini DP-nya ya. DP. Ini apa? Ini FTL. Sama. Cari zona 3 ini. Kalau zonanya itu lebar sekali. Zonanya kan sekitar 309 pip, 379 pip high sama low-nya. Nah, ini untuk ngerti resiko kalau kita entry di DP dan di ini mode flag-nya. Kalau mode flag ini mode flag ini cuma 80 pip sih. Kita cari di dalamnya mode flag ini juga akan ada seperti FTR, DP seperti ini. Di dalam mode flag ini kan, mode flag ini kan akan jadi flag limit ini kan di time frame yang lebih kecil karena ini H4 kan. Ya 4 ya di dalam sini pasti ada unit seperti ini ya. Kita kan pakai yang besar ini. Pakai yang besar ini. Jadi ya pakai DP-nya yang pink ini, DP di sini. Nah, kalau kita mau hantam DP di sini untuk ibaratnya entry kan, kita entry di sini. Ini kan resisten ya. SL-nya kalau mau segini ya 100-an, kalau di dalam DP ini paling ya 60 atau 50 lah. Tapi kan ini kita harus ke time frame kecil untuk meyakinkan bahwa di DP ini benar-benar fresh atau tidak. Kita itu mau cari entry di sini di DP, tapi kita juga harus melihat si DP di sini masih fresh atau tidak, dan flag limit ini benar-benar flag limit atau bukan, flag limit atau bukan, atau cuma supply demand rally base rally seperti biasa begini. Ini kan juga rally base rally, ini juga demand. Nah, demand ini juga demand, rally base rally, rally base rally, rally base rally, demand semua. Supply demand SD gitu. Ini SD juga sama. Tapi kalau flag limit itu lebih zona ini itu biasanya hasil dari sebuah zona penting di kirinya atau support resisten yang penting atau level-level harga penting biasanya flag limit ini. Kalau SD biasa terbentuk biasa itu biasanya kurang kuat. Kalau mau lihat kuatnya, kita lihat di kirinya. Di kirinya itu zona ini merusak zona apa gitu. Kalau mau lihat freshnya, kalau kita lihat ordernya, kita tidak bisa melihat order. Kalau kita tahu ini ada order di sini ada order ya kita langsung entry banyak. Kita kan cuma bisa memastikan sebuah zona itu fresh atau tidak. Lihat kirinya, support resistennya. Ibaratnya kalau rally base rally dimatikan drop base drop, nah, gitu.
Cuma jalannya seperti itu. Kalau masalah ada order dan tidak, kita sebagai retail tidak tahu itu ada order atau tidak tahu. Kita cuma bisa memastikan Yuna ini hasil dari Yuna penting dan Yuna ini di depannya, di mukanya ini masih fresh atau tidak. Dengan cara seperti ini. Daripada kita entry di sembarang tempat. Setidaknya kita bisa mengecilkan resiko. Masalah profit atau tidak, ya urusannya yang di atas. Kita dapat rezeki atau tidak. Setidaknya kita punya plan. Oh, saya nanti di sini, di sini, di sini. Itu plan kita. Nah, ini juga sama, ini DP. Flag gede, ini DP. Nah, sampai target. Break, tapi sampai target. Di bawah. Di sini DP, ini DP, di atas ini juga DP. DP, DP. Ini di break sampai targetnya DP. Ini ada yang lain lagi. Ada ya yang atas tadi yang begitu. Sama ya kalau yang bawah tadi ini. Kalau ini kan rally base rally kan, rally base rally. Sedangkan yang tadi yang ini drop base drop, iya kan? Nah, yang ini rally base rally, yang ini drop base drop. Nah, kalau yang ini tadi, yang ini bawah ini ya. Ini kan di swing point, ini di caps atau di caps di swing, di rally base drop. Rally base drop ini seperti flag A dimatikan flag B, flag A dimatikan flag B. Nah, di ini di sininya, di sini. Di flagnya ini kan flag. Nah, ini kan flagnya. Di flagnya ini, ya wes ini pucuk bawah, di sini FTR-nya, di sini DP-nya sama. Di atas juga begitu sama. Nah, gini jadinya kalau dilihat di chart itu seperti ini. Saya tidak usah buat baru, tapi dilihat begini aja. Nah, ini kan ini rally kok bentar. Kalau di swing ya, di swing di caps ini kan gini dari sini ya, rally base drop ini kalau di swing. Nah, ini kan dia kan skenario begini nih. Set, ini sama dia sama kayak buat begini. Nah, kayak buat begini. Buat begini. Nah, ini supportnya. Banyak kalau panjang karena kan begini. Nah, ini buat DP dan ini ngebreak. Di sini. Ini support gitu. Kalau kita lihat ya, sama kan ini support. Ini kan support. Ya, ini support ini top down ibaratnya mayor minor nanti begitu. Itu harus paham itu, kalau enggak kita pusing lihat. Nah, ini kaku banget yang tempat. Nah, ini gini. Nah, Yunanya mana? Yunanya satu nih. Yunanya FTR-nya ya inilah, ini FTR kan. Ini caps-nya kan. Ini kurang turun sedikit. Bentar. Ini kurang turun sedikit biasanya. Nah, agak ke sini lah.
Astaga. Nah, itu kan FDR-nya kan ya di sini. Kalau karena ini caps, bentuknya caps kan, kayak seperti ini tadi. Nah, ini caps. Flag limitnya di sini dia. Nah, di sini maksudnya. Ini biasanya gini. Set. Segini. Seperti ini biasanya. Ada ini, tapi ini kalau enggak ada ini berarti pakai support yang ini saja. Pakai support gitu. Nah, DP-nya ya ini sama. DP ini flag limitnya tuh sama ya. Sini DP-nya di atas, ini caps-nya, kepalanya ini. Ini DP di tengah tetap gitu sama. Skenario sama di benteng di dalam zona ini. Ya, dalam zona ini itu sama di swing point. Intinya dia berada di cap, di pucuk atau di lembah. Kalau tak buat seperti ini, skenario-nya tak buat seperti ini. Sama kan? Kalau tak buat seperti ini. Ini. Nah, dia di penurunan kan? Di penurunan ya. Nah, kalau ini tak buat seperti ini dari sini. Nah, gini. Tanpa ada ini. Rally, dash, rally. Drop, dash, drop. Sama nggak kayak yang ini? Nah, rally, dash, rally. Sama toh? Nah, kalau tidak ada swing point kan dia di atas. Dia berada di pucuk sini loh, di pucuk sini. Berada di pucuk sini biasanya. Nah, di sini daerah sini. Ini nanti DP-nya di sini, dia break. Kita sekarang cari entry biasanya begitu kan. Nah, ini biasanya dengan entry break. Nah, di dalam sini pasti ada DP. Di sini ACR-nya DP di sini. Tapi kalau dalam skala flag limit sini di dalam flag limit juga ada 3 seperti ini. Itu masalah skala HTF, skala LTF. Nah, itu. Jadi kayak yang ini ya. Nah, mode flag ini akan terlihat. Saya habisin dulu ya. Nah, mode flag ini dihampat. Mode flag ini ya, kalau dihampat itu akan jadi sebuah flag limit. Ini hampat ini mode flag ya, dihampat ini mode flag. Ini mode flagnya, ping ini flag limitnya gitu. Nah, strukturnya itu sama gitu. Cuma kayak ibu mengandung anak dan anaknya itu ibaratnya ya persis kayak ibunya gitu. Flag limit FL ya. 20. Nah, ini FL ya. Ini FL ping. Lihat mode flag-nya. Ini support. Ini SR. Ini SR. Yang tadi SR-nya kan di sini ya. Lalu dimatiin dulu. Matiin dulu, admin. Oh. Nah, ini juga SR. HTF, SR-nya di sini, mayornya ini di sini ya. Ini SR minornya di sininya. SR minornya. Ini mayor, ini minornya. Ibaratnya SR di sininya kan di area flag limitnya. Kita lihat ke time frame yang lebih kecil ya. Mode flag ini akan jadi sebuah flag limit. DP yang di
skala ini, di skala ini itu di dalam ya, di dalam flag limit ini, di dalam flag limit. Nah, nanti di dalam mode flag ini juga sama skenario-nya seperti ini. Seperti ini skenario-nya sama. Itu. Nah, kita lihat di time frame yang lebih kecil. Kita tandai. Astaga. Kita tandai. Nih, jebret. Kita ke time frame yang lebih kecil. Nah. Nah, kalau kita lihat time frame yang lebih kecil, nih, kelihatan SR ini time frame gede, ya kan? Kelihatan banget. Nah, flag limit di dalam konteks minor alias LTF itu akan jadi flag rank. Flag ring itu besar ini loh. Jadi flag ring. Nah, kalau kita nanti mau main scalping, ya ini kan supportnya kan pasti kan. Ini support hasil dari support low-nya flag limit gede ini. Ya. Ya toh. Nah, ini masalah struktur apa? TF gede, TF kecil. Nah, sekarang break, retest, lanjut. Nah, ini kan jadi flag limit baru kan. Mode flag ini jadi flag limit baru. Nah, kita punya support, break, retest, lanjut. Nah, segede ini kan. Ini tahanan, lockingnya. Ya, kita kan pasti punya mode flag dan DP-nya di sini karena ini strukturnya terlalu jelek, strukturnya ini loh jelek, turunnya jelek. Makanya kalau strukturnya di sebuah flag limit itu nggak mendukung, nggak cantik, nggak ada orang bilang engulfing, jelek, ya di skip gitu loh. Masa mau main di area CP kayak begini? Ini kan penurunan CP. Struktur ini jelek gitu loh. Nggak cantik, nggak indah untuk entry gitu loh. Makanya harga tetap karena ini zona flag limit, otomatis pasti akan ada apa reaksi di situ gitu loh. Nah, ini kan bereaksi di sini. Nah, ini mau flagnya dari sini, tapi ini dia ngambil yang atas, zonanya jelek banget. Ini dia ambil yang di sini. Ini tidak di apa namanya DP-nya di sini dan di atasnya lagi ke sini. Nah, ini tadi flag limit. Nah, flag limit yang gede tadi yang dilihat dari time frame kecil. Kalau ini flag limitnya, tidak kelihatan. Nah, ini flag limitnya dari sebuah break ini yang tadinya mode flag. DP-nya kan jadi di atasnya flag limit kan. Kalau ini FL, nah ini FL kan, lockingnya. Ini FL-nya gitu. Nah, DP-nya kan jadi di sini, di atasnya ini yang di flag ring-nya ini yang nah, itu DP-nya. Ini jadi DP-nya. Tetaplah ini DP yang tadi DP-nya di dalam perutnya si oren ini kalau kita ke time frame kecil dia jadi di atasnya. Nah, DP-nya si flag limit di mode flag itu di mana ya? Nanti ada sekarang di ini untuk mode flag-nya di bawah sini, DP-nya biasanya ya daerah sekitaran sini gitu. Daerah sekitaran sini gitu. DP-nya di situ. FDR-nya mana? FDR-nya ya sama, FDR-nya di pucuk di sini. Sama gitu. DP di area sini, tapi kalau gunanya cantik, ya kita bisa lihat cari di sini untuk cari sel. Mode flag-nya di sini, lihat. Resiko tetap kita jaga. Gitu. Nah, kalau dibaca di garis kecil lagi, ya ini jadi sebuah mode flag ini jadi flag limit lagi karena time frame-nya terlalu kecil ya harus tidak duduk ya kita pakai contoh pink sama ini saja bawah ini. Jadi jangan bingung kalau flag limit ini kok banyak-banyak sekali kayak ibu mengandung anak. Ya memang begitu.
Ini ibu utamanya ini, anaknya ini kan anak-anaknya ini juga akan punya anak lagi di dalam itu. Akan punya anak-anak lagi. Jadi struktur itu seterusnya begitu. Ibu punya anak juga akan punya anak lagi di sini. Terus tambah kecil ya akan ada gitu. Nah, ini sudah jelas ini? Sudah jelas belum?